kekuatan oligarki membuat anak-anak muda tertekan hidupnya ketika mau speak up sedikit aja pada persoalan ketidakbenaran yang terjadi dalam lingkup kecil saja, baik itu di lingkup RT, bahkan lingkup wali kota, apalagi lingkup presiden. Ini kan sebenarnya jelas oligarki kita ini legitimasinya ada di birokrasi. Birokrasi sampai kapanpun akan tetap mengungkung dan memilih siapa orang-orang terpilih. Mungkin pertanyaan saya kepada mungkin dua caleg hari ini yang sudah hadir. Saya ingin menanyakan kepada Kakanda Komarudin dan Kakanda Harun, apa kesulitannya untuk menarik hati seorang pemuda ini? Karena yang hari ini saya lihat anak-anak muda yang tadi Ibu bilang anti terhadap politik. Karena kita udah muak juga terlalu dilihatkan kekotoran baik dari istana maupun sampai kepala desa. Itu pemuda akhirnya malah terjadi anti terhadap politik. Kalau misalkan hari ini saya nyoblos sama aja, kemarin juga kayak gitu. Nah, untuk menangkal pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apa yang kakanda-kakanda ini persiapkan supaya gagasan yang kakanda lakukan untuk masyarakat, khususnya untuk menarik suara milenial itu seperti apa? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan dari kedua caleg hari ini. Mungkin kakanda bisa menjawab terkait hal tersebut. Ya, baru nanti. Cek. Saya ngeliat begini, milenial atau anak muda, kelompok muda, pemilih pemula, dalam setiap masa pemilu pasti akan dikejar, pasti jadi kelompok yang akan didekati, dirayu, dan dimintakan dukungannya. Tapi faktanya sampai hari ini, pasca pemilihan, anak-anak muda ditinggalkan kok. Anak-anak muda bahkan disibukkan hanya pada persoalan SPP mahal. Mereka diberikan ruang yang sangat jauh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang koruptif. Bahkan kekuatan oligarki membuat anak-anak muda tertekan hidupnya ketika mau speak up sedikit aja pada persoalan ketidakbenaran yang terjadi dalam lingkup kecil saja, baik itu di lingkup RT, bahkan lingkup wali kota, apalagi lingkup presiden. Dengan struktur oligarki itu bukan hanya pada persoalan anak dan bapak, tapi bagaimana ada sebuah sistem yang tersistematis membuat kritisisme itu menjadi hal tabu dan paling pertama yang harus dimatikan agar kekuasaan itu bisa tetap dipegang oleh sang pemilik kekuasaan. Pada saat pemilu, anak-anak muda akan sangat dibuai dengan semua program-program yang pasti akan tertarik. Karena para kontestan akan memiliki 1000 cara, memiliki banyak pisau analisa, sehingga anak-anak muda secara psikologi sadar atau tidak sadar akan ikut berpartisipasi dalam mekanisme elektoral. Datang ke TPS, dari dulu juga yang banyak datang ke TPS itu anak-anak muda. Dari dulu ya jadi tim sukses itu banyaknya anak muda. Tapi yang menang para penguasa modal, para pemilik kekuasaan partai politik. Pada saat mereka sudah menang, anak-anak muda disibukkan hanya pada persoalan acara Agustusan, hanya disibukkan hanya pada persoalan dikasih ambulan, dan mereka hanya jadi pekerja sosial. Tapi mereka tidak pernah diajak untuk kritis terhadap kebijakan-kebijakan politik anggaran kesehatan yang ada di satu kota tertentu, atau bahkan yang sering digaungkan tentang bagaimana anak muda bisa
berkecimpung atau bisa keluar dari kungkungan ketidakberdayaan mereka secara ekonomi. Pada kenyataan yang lainnya ternyata dinas UMKM di satu kota, dinas perindustrian dan perdagangan di satu kota, 1 tahun hanya dikasih anggaran 10 miliar. Ironi ini nggak pernah disampaikan oleh para politisi itu kepada anak-anak muda yang dulu pemilihnya. Mereka hanya dicekoki dengan program-program setahun sekali pelatihan kursus AC. Setelah itu tugas negara selesai. Nah, ini fakta. Saya mengalami 2 periode di DPRD Kota Bekasi, melihat itu secara gamblang, dan saya suarakan betul-betul tentang keberpihakan pemerintah Kota Bekasi terhadap anak-anak muda. Bagaimana 2018 ketika orang mendistorsi saya, ide saya untuk membuat lapangan sepak bola yang layak standar nasional di Kota Bekasi, kelompok oligarki itu sampai ke titik bawah mendistorsi. Nggak mungkin jadi, mana ada bikin stadion sepak bola di Kota Bekasi, apalagi ini levelnya level kelurahan. Dari dulu juga anggota DPRD nggak ada yang mampu. Saya bilang saya mampu. Dan ternyata terbukti. Untuk anak orang tetangga saya aja sampai bilang begitu, ada distorsi oligarki. Tapi ketika itu sudah terbukti, apa yang terjadi? Bahkan saya pun tidak boleh menyentuh pengelolaan, menyentuh siapa-siapa saja orang yang merawat itu lapangan sepak bola. Orang bicara tentang UMKM, kita sering bikin seminar. Ketika saya tanya di DPRD, berapa anggaran dinas UMKM sekarang? Ternyata cuma 20 miliar, 30 miliar. Padahal APBD kita 6 triliun. Anomali luar biasa, dan anak-anak muda benar-benar dibikin jauh. Ketika saya kritis, maka dibuatlah oligarki politik di gedung DPRD dengan para pemimpin praksi di DPRD, itu memberikan ruang yang sangat besar buat mereka untuk melakukan negosiasi politik hanya pada persoalan aspirasi. Mereka dibikin heroik ketika pada saat jalan gang di rumahnya dibikin satu spanduk, terima kasih Pak Dewan sudah bikin saluran air kami ini bersih, rapih, hanya 80 meter. Tapi kenyataannya di gedung DPRD, kami yang bersuara lantang tentang bagaimana ruang publik buat anak-anak muda yang tidak berbayar, tidak dikasih ruang. Pertanyaannya, oligarki itu dari mana? Oligarki itu tadi saya bilang, tandaskan dari awal, bukan persoalan anak dan bapak, bukan persoalan turunan, bukan persoalan siapa bin siapa. Tapi ada kelompok besar yang menghendaki kekuasaan-kekuasaan mereka itu tetap berlangsung. Apakah pernah ada sekarang bicara para politisi atau orang-orang yang sudah berkuasa bicara tentang birokrasi? Lihat, coba analisis kritis teman-teman ketika ada politisi yang bilang saya akan memenangkan pertarungan, tapi mereka nggak pernah bilang saya akan taklukkan para birokrat yang hari ini mereka sedang senang-senang tidak ikut dalam pola kontestasi pemilu. Ini kan sebenarnya jelas oligarki kita ini legitimasinya ada di birokrasi. Birokrasi sampai kapanpun akan tetap mengungkung dan memilih siapa orang-orang terpilih. Analisis anak muda harus sampai di sini. Anak-anak muda harus mampu kritis siapa kepala dinas yang tidak berpihak kepada anak-anak muda. Sehingga politisi-politisi itu tidak juga terkungkung hanya pada persoalan ada politisi yang lainnya yang menjegal kebijakan yang ada di DPRD. Saya suka ada beberapa anak-anak muda yang hari ini udah mulai bicara tentang PJ wali kota yang kurang tepat sasaran dalam menentukan kebijakan. Walaupun pasti budek. Kenapa? Loh, saya PJ nggak dipilih. Paling juga nanti kalau misalnya ada masih tidak percayanya ke Mendagri. Artinya kalau misalkan ada ruang ke Mendagri, bukan lagi DPRD, ke Mendagri. Kalau memang PJ wali kota ini tidak perform dalam memimpin, kan substansinya sebenarnya itu. Kita sehebat apapun memilih anak-anak muda, ketika sampai di gedung DPRD, gedung provinsi, gedung DPR RI, ketika berhadapan dengan oligarki yang begitu kuat, mereka tidak mampu melawan, maka yang terjadi apa?
tetap anak-anak muda menjadi terbelakang, anak-anak muda disibukkan dengan tadi persoalan-persoalan yang dekat dengan dirinya, bahkan mungkin dimabukkan dengan konten-konten kreator yang makin asal-asalan, tidak berbobot. Makanya saya bilang tadi, saya berterima kasih dengan Bang Uje, forum-forum inilah sebenarnya forum terbuka, ada orang politisi yang mau ngomong seperti ini kepada anak-anak muda di forum yang tepat, di forum yang semua orang di sini adalah pemikir, sehingga apa yang saya sampaikan, saya yakin betul ini menjadi resonansi besar kepada penyadaran publik terutama buat anak-anak milenial. Itu mungkin sementara dari saya. Terima kasih. Oke, baik.